Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala nabiyil hashimi Muhammad wa ala alihi wa sallim taslima. Amma ba'du ilahi anta maqsudi wa ridha maghlubi a'dini mahabbataka wa ma'rifataka. Sahibul Abadajul Arifin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillah, di pagi menjelang siang ini kita sudah selesai melaksanakan amaliyah bulanan kita, yaitu menakib Tuhan Syekh Abdul Qadir Jailani Qaddasallahu sirrah. Mudah-mudahan yang hadir di sini apa-apa yang diniatkan, dihajatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik itu hajat dunia dan hajat akhiratnya. Pertama yang saya hormati, yang saya muliakan, pemangku manaqib di Mushola Darul Jannah, wabil khusus untuk Bapak Yayat dan sekeluarga. Mudah-mudahan Allah panjangkan usia dunianya, Allah barokahkan hidupnya dunia dan akhirat, anak istrinya, mudah-mudahan anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solehah. Dan yang saya hormati para pengurus LDTGN, para pengurus calon GMPS yang saya muliakan, wabil khusus di sini ada Bapak Anwar Sahab, pengurus bendahara ada dari Bapak Ustadz Saiful Bahri, dan para pengurus sepuh ini sepuh, ada Pak Haji Intis, ada Pak Selamat, dan tak lupa yang jauh nih Bapak Samsul. Alhamdulillah senantiasa hadir terus menerus ke Mushola Darul Jannah ini. Bulan ini masih masuk dalam bulan Mulud, Milad Mulud. Banyak yang mengatakan, jadi bisa disebut zorof makan, bisa disebut juga zorof zaman. Jadi kalau kita masuk disilahkan ke situ, kapanpun Anda waktunya, silahkan Anda mengadakan maulid. Jadi tidak terkena batas waktu. Ya, jadi masuknya zorof zaman dan zorof makan. Peristiwa lahirnya Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diawali dengan sesuatu peristiwa yang besar. Tapi lihat, rata-rata kalau ada seseorang yang lahir, pasti dibarengi dengan sesuatu yang besar, peristiwa yang besar. Contoh, pangarsa guru mursyid kita, pangarsa Bano. Ada kan ceritanya, tahun 1905, begitu Abah lahir di Jerman, menemukan obat aspirin ya, kalau tidak salah ya.
Ya, jadi seorang tokoh besar yang akan lahir di dunia ini pasti akan dibarengi dengan sesuatu peristiwa yang besar juga. Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada sesuatu peristiwa yang besar pada waktu Raja Abraha datang ke kota Mekah yang dikenal dengan alam tara kaifa ala rabbuka bi aswaha bil fil, dengan pasukan gajahnya. Pada waktu itu kota Mekah tidak ada yang berdiri. Di dunia pada waktu itu ada dua waktu kekuasaan yang besar. Pertama, Kekaisaran Romawi. Yang kedua, Kekaisaran Persia. Yang dari barat Kekaisaran Romawi, dari timur Kekaisaran Persia. Itu dua kekuatan yang sangat besar. Nah, kota Mekah ini nggak ada yang melihat. Karena yang dilihat apa? Cuman gurun saja. Tidak ada yang melihat. Jadi kedua ini, penguasa dunia ini jangan semua. Yang peduli malah tadi satu, Raja Abraha. Niatnya apa? Raja Abraha itu niatnya mau memindahkan Ka'bah ke kampung. Karena Ka'bah itu sumber pendapatan ekonomi. Ya, sumber pendapatan ekonomi. Awas. Makanya ada peristiwa yang lucu. Pada waktu Abraha datang ke situ menyerang Ka'bah, Abdul Muthalib, kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuek, nggak ngurusin Ka'bah. Pas ditanya oleh beliau, Ka'bah kan urusannya dengan Tuhan, pasti Tuhan sendiri nanti yang membereskannya. Dia sibuk mencari kambingnya yang lagi tunggang langgang kemana-mana, nggak ngurusin tuh Ka'bah. Ternyata benar kan? Surat Al-Fil dengan burung ababil yang menyerang pasukan Abraha. Jadi Abdul Muthalib maju ngurusin apa? Cuman ngurusin bandanya saja, ngurusin hartanya. Kenapa? Karena dia yakin kalau untuk urusan Ka'bah itu, apalagi untuk menyangkut ekonomi sekitarnya, untuk masalah makan sekitarnya, pasti Allah turun tangan langsung. Berbeda dengan pada waktu zaman Khalifah Muawiyah bin Abu Sufyan. Di anaknya siapa? Yazid bin Muawiyah. Ada seseorang yang makar. Ya, seseorang yang makar digempurlah oleh pasukan Yazid bin Muawiyah. Ka'bah dihancurkan, tapi tidak ada tuh gerakan dari Allah untuk membela Ka'bah tersebut. Kenapa? Karena unsurnya unsur makar, bukan unsur tentang masyarakat luas. Makanya harus dibedakan. Kalau untuk mau urusan masyarakat luas, untuk kemanusiaan pasti Allah turun tangan. Tapi kalau untuk urusan politik tentang makar itu, karena digosipkan bahwa orang yang makar itu ada di dalam Ka'bah. Jadi Ka'bah itu digempur. Berapa puluh tahun itu kosong Ka'bah. Pernah kejadian seperti itu. Abdul Muthalib, kakeknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau
lama tidak dikaruniai anak. Ya, tidak dikaruniai anak lama. Akhirnya dia datang ke Ka'bah. Di Ka'bah dia membuat perjanjian. Ya, membuat perjanjian bahwa kalau dia dikaruniai anak, salah satu anaknya nanti akan dikorbankan, akan dijadikan persembahan. Tuh Abdul Muthalib nih ya, kakeknya Kanjeng Nabi. Setelah dari Ka'bah, dia membuat azam, permintaan. Akhirnya alhamdulillah dikaruniai Allah 11 putra. Enggak ada putrinya ya, putra semua 11. Mulai dari Hamzah, Abbas, Abu Lahab, Abu Sufyan, ya, Abdullah. Itu anak-anaknya Abdul Muthalib itu. Yang sering kita dengar kan, Abu Lahab siapa? Abu Sufyan siapa? Hamzah siapa? Ternyata apa? Paman-paman beliau, uwa-uwa beliau. Jadi apa hikmah pelajarannya? Kalau ada sesuatu yang tidak senang, pasti awalnya dari saudara dulu. Jadi musuhnya itu dari saudara dulu. Kenapa? Karena Kanjeng Nabi keturunan bangsa Quraisy, bangsawan kelas tinggi, orang-orang lain tidak berani menghina Kanjeng Nabi. Tidak ada sampai sekarang terdengar Kanjeng Nabi dicemooh karena keturunannya. Tidak ada. Karena Abdul Muthalib adalah pemimpin suku. Nih ya, tak kenal maka tak sayang. Harus paham dulu nih siapa Muthalib. Jadi kita yang tahu kan cuma hal gitu-gitu doang kan Kanjeng Nabi. Ini sejarah Kanjeng Nabi. Kalau kita lebih kenal kan lebih cinta lagi. Begitu pun terhadap pengarsa guru-guru kita pun sama. Harus lihat riwayat beliau, perjalanan beliau. Tujuannya apa? Supaya timbul mahabbah yang luar biasa dan lebih bisa menghargai lagi karena perjuangan beliau. Tadi sampai mana ya? Dikaruniai 11 putra. Karena dia teringat dengan janji beliau bahwa akan mempersembahkan salah satu putranya. Dia lihat anaknya dari mulai Abu Lahab sampai Abdullah. Semua dilihat. Abu Thalib dia lihat. Tuh, ya banyak ya. Tokoh-tokoh yang sering kita dengar kan, itu anak-anaknya Abdul Muthalib semua. Dari Abu Thalib, dari Abdullah, Abu Sufyan, Hamzah, Abbas, Abu Lahab, semua dilihat sama beliau, sama Abdul Muthalib. Dilihat anak-anaknya ganteng semua, cakep semua. Timbul di dalam hati dia, aduh sayang amat, anak gua mah ganteng-ganteng, bagus-bagus, cerdas-cerdas. Akhirnya mungkin di akhir kemudian beliau nanya ke Payumi, kalau di sini mah Payumi kan terkenalnya dukun juga ya. Datanglah ke dukun. Allah mengatakan sebutnya Ali Kasyaf, Kasyaf Ali Kasyaf. Ya, datang ke Payumi Abdul Muthalib tuh. Setelah datang bertanya, ini gimana ya caranya? Emang kenapa? Saya punya perjanjian azam di depan Ka'bah bahwa kalau saya punya putra akan saya persembahkan satu untuk dikorbankan. Tapi saya lihat anak saya ganteng semua, cerdas semua, lucu-lucu kayak Payumi. Kata
Pak Yumi begini Abdul Muthalib nih. Kalau memang Anda sayang, coba bikin kocokan. Kayak model sekarang mah arisan lah ya. Ya, kayak arisan. Tulis nama-nama anak Anda yang 11 itu. Akhirnya dilaksanakan oleh Abdul Muthalib. Setelah dikocok, yang keluar Abdullah. Kata dia, Abdullah anak dia yang paling dia sayang, paling dia cintai, Abdullah ini. Itulah salah satu kejadian gelagat yang luar biasa, tanda ciri-ciri orang yang dipersembahkan pun Abdullah. Datang lagi ke Pak Yumi, udah gini aja dah, dibikin yang 10 itu ganti nama kuda semua. Yang 10 nama kuda, yang 1 nama Abdullah. Dimasukin, dikocok lagi. Yang keluar tetap Abdullah lagi. Nanya lagi ke Pak Yumi, udah bikin nama kuda 100, dikocok masih juga Abdullah. Sampai 1000 tetap yang keluar nama Abdullah. Itu salah satu ciri. Ya, dan Abdullah ini pada waktu sebelum menikah dengan Siti Aminah, idola para gadis-gadis dan janda-janda Mekah. Gantengnya luar biasa, rupawannya luar biasa. Ini Abdullah. Kenapa? Karena ada nur Kanjeng Nabi Muhammad di dalam diri Abdullah. Itu kalau Abdullah lewat, mau janda kayak mau nenek kayak mau gadis apalagi. Kalau lihat Abdullah, nafsunya luar biasa. Kalau dia sendiri pasti digerobokin sama cewek-cewek, ditarik-tarik ke kebun. Itu Abdullah. Karena saking bersinar mukanya, saking gantengnya terlihat pada waktu itu. Tapi setelah pada waktu nikah dengan Siti Aminah, malamnya beliau mengerjakan kewajiban suami istri. Besok pagi dilihat oleh para janda, para gadis, bahasanya begini, kok Abdullah jelek amat sekarang ya. Jadi ternyata Nur Muhammad sudah pindah kepada Siti Aminah. Jauh perjalanan. Sebelum jauh Kanjeng Nabi lahir. Setelah Kanjeng Nabi lahir, yang namanya bapaknya Abdullah sudah meninggal. Beliau seorang yatim lahir sudah jadi yatim. Mulailah hidup Kanjeng Nabi Muhammad terseok-seok. Masih kecil dititipkan kepada Halimatu Sa'diyah. Setelah besar sedikit dikembalikan lagi kepada ibunya Siti Aminah. Tidak lama kemudian Siti Aminah meninggal. Jadi harus lihat luar biasa perjalanan Kanjeng Nabi. Bukan kayak sekarang kan kita lihat juga dengar tadi apa? Marhaban. Anta syamsun, anta badrun. Kan lihatnya begitu kita. Engkau seperti matahari menyinari bumi. Lihat dulu perjuangannya. Kanjeng Nabi penuh dengan kesedihan. Setelah ibunya meninggal Siti Aminah, beliau dititipkan kepada kakeknya Abdul Muthalib. Tidak lama di Abdul Muthalib dititipkan lagi kepada pamannya Abu Thalib. Di pamannya di Abu Thalib suruh mengurus domba. Coba
Jadi kepengurusan kepala suku yang tadinya Abdul Muthalib turun kepada Abu Thalib, itu kepala sukunya tuh. Ibaratnya raja kecil lah daerah situ. Dititipkan di Abu Muthalib. Di Abu Muthalib malah disuruh kerja. Makanya di sini kenapa luar biasa Kanjeng Nabi terhadap para yatim? Karena dia sendiri yang merasakan. Beda dengan pejabat kita sekarang. Kebanyakan berlagak seperti peduli dengan orang miskin, peduli dengan orang yang tidak punya. Dia sendiri belum pernah merasakan kemiskinan. Mau bagaimana timbul empatinya? Yang ada apa? Pencitraan yang begitu. Tapi kalau berdasarkan dari pengalaman hidupnya dari bawah, akan timbul rasa empati. Pasti ingat, gua dulu orang susah, gua dulu orang yatim, anak yatim. Bagaimana sulitnya hidup mereka. Makanya ada kisah, coba minta cair. Ada kisah tentang seorang anak yatim pada waktu lebaran tidak punya apa-apa, kan diangkat anak oleh Kanjeng Nabi. Karena beliau merasakan bagaimana pedihnya, bagaimana sedihnya. Menjadi seorang anak yatim. Kita hanya tahu Kanjeng Nabi hebat, Kanjeng Nabi gagah, nanti perjuangan beliau luar biasa. Setelah beliau mengikuti Abu Thalib pamannya ikut dagang dengan calon istrinya Siti Khadijah, akhirnya dikawinkan oleh Abu Thalib pamannya beliau kepada Siti Khadijah. Kanjeng Nabi umur 25, Siti Khadijah umur 40 tahun. Zaman dahulu, zaman kita aja 80 bawah kayak gimana coba? Umur 12 tahun udah punya anak. Ya kan? Zaman dahulu 1400 tahun yang lalu, perbedaan usia seperti itu terlihat banget. Tapi memang karena tidak ada pilihan dan memang sudah ketentuan dari Allah, akhirnya beliau dinikahkan dengan Siti Khadijah. Nah, disinilah Kanjeng Nabi pada waktu sebelum menikah seorang yang bergelar Al-Amin, orang yang tingkah lakunya, ucapannya berwibawa luar biasa dan kecerdasannya luar biasa. Makanya sifat yang wajib di dalam seorang nabi adalah satu, siddiq, fatona, tabligh, amanah. Harus ada kriteria sifat, harus ada tempel. Seorang nabi, ya Allah, cara bersikap terhadap seseorang. Misalkan Pak Selamat nanya ke saya sekarang nih, gimana kabarnya? Kalau kita kan nggak ini, nggak seperti Kanjeng Nabi. Kalau Kanjeng Nabi nggak begini ngejawabnya. Apalagi sambil pegang HP, gimana kabarnya? Iya biasa, alhamdulillah baik nih. Kalau Kanjeng Nabi nggak begitu. Semua ya badan dia ditujukan kepada Pak Selamat. Begini. Makanya ya orang-orang yang pernah ngobrol dengan Kanjeng Nabi itu semua dalam hatinya pernah merasa dekat semua. Karena kenapa? Merasa dihargai luar biasa Kanjeng Nabi. Siapapun mereka. Kalau ibarat sekarang mah apa namanya BL body longing dia. Balawatu jasa dia. Kalau bahasa Arabnya BL body longing. Mencerminkan Kanjeng Nabi berucap seperti itu.
Kalau kita kan begini, dipikir gila aja, ya alhamdulillah biasa aja. Kalau kita begini pegang, pegangan. Nggak ada penghargaan. Datang kita bertamu sama orang lain. Yang zaman sekarang, attitude, akhlaknya. Padahal kita sering setiap tahun kita mengadakan Maulid Kanjeng Nabi dengan ayat yang biasa kita kenal, yang sering didengungkan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Seperti itu. Tapi mana? Tidak pernah membekas dalam diri kita. Kenapa? Karena pengenalannya belum dalam. Kenal hanya selintas saja. Kalau Kanjeng Nabi, ya Allah. Nih, kalau Kanjeng Nabi, kebiasaan yang beliau bawa 3 di kantongnya. 1 cermin, 2 sisir, 3 siwak. Kalau dia menghadap orang, rapihin dulu rambutnya, ngaca dulu, takut ada geleknya. Gak enak kan kalau kita ngobrol begini. Terus disiwakin gigi. Nah ini tentang masalah siwak. Manusia pertama yang peduli dengan kesehatan gigi adalah Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuh Kanjeng Nabi kita. Dulu raja sebelum Kanjeng Nabi atau semasa dengan beliau itu jigongnya terempel kabeh. Manusia pertama yang peduli dengan masalah kesehatan gigi. Makanya ada bahasa di hadis, kalau tidak memberatkan umatku akan kuwajibkan bersiwak. Boleh sekarang diganti dengan namanya sikat gigi. Yang penting maqasidu syar'inya. Awas. Maqasidu syar'inya maksudnya. Tujuannya sama seperti kita nih. Manakib seperti sekarang terlihat seremonial seperti itu aja kan melulu. Tapi maqasidu syar'inya apa sih? Maqasidu syar'inya kemarin saya bahas waktu malam Jumat di majelis. Kata Kanjeng Nabi, kita mengingat-ingat orang soleh, 1 dapat kifarat dosa, 2 turunnya rahmat, 3 timbulnya barokah. Ingat tuh mana itu? Dengan mengingat-ingat waliyul min awliyaillah atau orang-orang soleh bisa jadi penembus dosa buat diri kita, bisa jadi sebab turunnya rahmat Allah. Yang 3 jadi timbulnya barokah. Ingat tuh manakib harus kita dulu, jangan manakib. Maksudnya apa? Biar lebih khusyuk manakibnya, biar tujuannya tidak keluar, bukan hanya lihat jeruk doang, bukan, terlalu rugi. Bahkan kalau dihikam kan bahasanya gini, amal yang kita, jangankan hal seperti itu, sholawat 1 kali kepada Kanjeng Nabi pun terlalu rugi dibalas saja di dunia. Karena dunia sifatnya fana, tidak akan bisa nampung 1 kali sholawat kita, apalagi diiringi dengan niat-niat yang lain, rugi. Ya, rugi. Apalagi nanti dalam hal bermanakib, 7 anggota tubuh kita harus dijaga. Itu harus dipahami. Mulai dari telinga, hidung, mulut, tangan, kaki, perut, itu harus dijaga pada waktu kita sedang
mengadakan manakib, menghadiri majelis manakib. Itu adab dari bagian dalam bermanakib. Jadi kembali lagi, Kanjeng Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada seorang tokoh pemersatu, tokoh yang selalu menjalin silaturahmi kepada siapapun. Kalau dia berjabat tangan salaman saja, Kanjeng Nabi tidak pernah melepaskan duluan. Kalau ulun salam pun tidak pernah dimulai oleh yang lain. Pasti Nabi dalam yang mendapat yang ulun salam itu. Kalau kita lah, abang sudah jadi kiai, sudah jadi ustad, ini aja pengen disalamin terus didatangin. Kanjeng Nabi salaman juga asal gini tuh. Komunikasi lain lah ucap orang Sunda. Kanjeng Nabi menjalin keakrabannya, dipegang begini kencang, begitu. Benar-benar ya Allah. Itulah cara seorang Nabi menghargainya luar biasa. Makanya wajar orang-orang yang terdekat beliau kayak orang dihipnotis. Apapun mau, disuruh mati pun pada mau. Kenapa? Karena luar biasa Kanjeng Nabi. Ya, kalau mendekat Kanjeng Nabi. Salah satu tokoh Kanjeng Nabi fenomenalnya pada waktu Ka'bah kebanjiran. Pada waktu Ka'bah kebanjiran, batu Hajar Aswad terbawa arus oleh banjir. Semua suku yang 4 suku di kota Mekah itu berebut ingin membawa Hajar Aswad ditempatkan kembali di Ka'bah. Kan kalau di sono ya budayanya kalau di Arab hal yang sepele pun bisa jadi peperangan. Terus menerus puluhan tahun kebiasaannya. Hal yang sepele. Ini semua tokoh, semua kepala suku yang 4 itu berebut semua. Dua yang paling pantas untuk meletakkan Hajar Aswad ini di Ka'bah. Suku yang lain juga kepala sukunya ngomong begitu. Semua dua yang paling pantas. Akhirnya muncullah Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia mengambil sorban, diletakkan Hajar Aswad itu. Akhirnya ujung sorban yang 4 itu semua dibawa oleh kepala suku. Cakapnya luar biasa. Ada orang yang mau cerai didamaikan oleh beliau. Ada yang ribut didamaikan oleh beliau. Itulah beliau, seorang tokoh pemersatu yang luar biasa. Makanya ada kejadian pada waktu hijrah ke Yathrib yang seterusnya diganti nama menjadi kota Madinah Al-Munawwarah. Itu suku Aus dan suku Khazraj. Tahu ada seorang tokoh hebat di pemuda nih, namanya Muhammad di kota Makkah. Suku Aus dan suku Khazraj ini yang di Madinah, yang di kota Yathrib itu perang dulu. Para pedagang dari kota Yathrib datang ke kota Makkah, menawarkan, ayo pindah aja ke Yathrib. Tujuannya apa? Untuk mendamaikan ini. Kata Kanjeng Nabi, karena belum mendapatkan wahyu, belum mendapatkan wahyu, Kanjeng Nabi tetap belum bisa berangkat, masih ditolak oleh beliau karena belum dapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Awas, Kanjeng Nabi hijrah ke Madinah bukan karena beliau takut, awas, tapi atas perintah Allah. Masa Nabi takut? Wali aja tadi sebutin, inna awliya Allah la khawfun alaihim. Masa Nabi takut?
Ya, jadi berdasarkan perintah Allah beliau disuruh hijrah ke Yathrib. Awas, karena beliau seorang manusia yang luar biasa yang peduli dengan masyarakatnya, beliau memikirkan masyarakat di kota Mekah. Apa yang harus diutamakan, apa yang harus dibangun di kota Mekah. Kalau awal mau dibangun keamanan, kayaknya nggak bisa. Dibangun infrastruktur, tetap belum bisa. Dibangun ekonominya, tetap belum bisa. Akhirnya apa? Allah memilihkan dibangun SDM-nya dahulu, sumber daya manusianya, alias ilmunya. Coba infrastruktur dibangun, kalau SDM-nya tidak ada, jalan rusaknya aja kurang. Ekonomi juga bakal acak-acakan. Keamanan pun sama seperti itu. Kalau tidak dibangun ilmu dulu. Itu bukan kehendak buatan Nabi ya. Nabi itu sifatnya intuitif. Awas. Setiap apa-apa yang dikerjakan oleh Nabi itu sifatnya intuitif. Maksudnya apa? Pemberian langsung dari Allah. Untuk masalah bersiwak, masalah kebersihan, masalah apapun, bukan hasil dipelajari, ya. Kalau kita kan harus melalui ilmiah, harus melalui tes berkali-kali, baru kita bisa mempatenkan, maksudnya mengenamakan nama tersebut. Kalau Nabi tidak, dengan cara makannya, dengan cara berjalannya, cara berpakaiannya, cara tidurnya, karena intuitif langsung mendapatkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang teknologi sudah mendukung, ditelitilah kebiasaan-kebiasaan Kanjeng Nabi tersebut, ternyata luar biasa hikmahnya. Ya, itu Kanjeng Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saking pedulinya Kanjeng Nabi dengan masyarakat sekitar, beliau mengerjakan khalwat, mengerjakan uzlah. Dalam orang Arab sebutnya ngomongnya tahannus, kalau Imam Ghazali ngomongnya uzlah. Kalau di kita ngomongnya tapak. Sekarang budaya tapak di kita tidak ada, dianggapnya bukan dari Islam. Jadi Kanjeng Nabi sering melakukan tapak di dalam gua Hira berkali-kali. Kenapa? Karena ingin mendapatkan, kalau bahasa di sini wangsit, wahyu gitu kan, wangsit buat membenahi masyarakat ini. Akhirnya turunlah ayat yang pertama, namanya Iqra. Nih, orang khalwat itu yang kita sedang melakukan uzlah itu, apapun bacaan Anda yakin, karena dalam proses itu nanti, karena saking lamanya, misalkan Kanjeng Nabi di dalam gua yang teriakan batu, terbentuk tuh tokoh imajiner sama dia. Terbentuk tokoh imajiner, seolah-olah batu bisa ngomong. Kita pun sama seperti itu. Namanya temporal epilepsi. Kita biasa sendiri nih selama 40 hari. Kita lihat tembok doang. Itu tembok seolah-olah bicara, tembok seolah-olah bergoyang. Pasti itu apa? Imajiner yang ada di dalam pikiran kita, terbentuklah seperti itu. Disebut namanya temporal epilepsi. Masuk kategorinya. Orang-orang besar pasti terlahir dari hal itu, kebanyakan. Kita lihat ke atas Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, beliau bertapa di tengah padang pasir. Nabi Musa alaihissalam, beliau bertapa di gunung Tursina 40 hari. Nabi Allah Ilyas alaihissalam di tengah hutan.
Ya, semua orang-orang besar pasti keluarnya dari yang seperti itu. Tidak mungkin keluarnya dari tempat maksiat atau tempat pelacuran jadi tokoh besar. Pasti di tempat dulu. Nah sekarang kita sebetulnya nih yang sedang riyadhah coba 40 hari tidak bertemu dengan siapapun, tidak berkomunikasi dengan siapapun, yang berkomunikasi hanya dengan dirinya sendiri terus selama 40 hari apapun yang kita inginkan, tapi dibarengi dengan puasa. Di Kanjeng Nabi sudah melakukan puasa pada waktu di Gua Hira. Kenapa? Karena bangun ruhnya. Contoh kita balik lagi bulan puasa, kok nggak ada capeknya sih? Siang puasa, ya habis puasa buka sholat maghrib kita terawih sholat 25 rakaat, apalagi yang sudah bertekiyat sholatnya banyak, zikir, selesai tarawih kita tadarus. Habis tadarus kita tidur, bangun lagi malam sholat tahajud, nunggu waktu sahur, nggak tidur lagi, kerja langsung. Kok hebat, kok kuat. Coba Anda bandingkan dengan bulan sekarang, malehoy. Kenapa? Ada ruhnya nggak bangun. Jadi kekuatan yang hebat, kekuatan yang sejati timbul dari dalam ruhnya bangun. Hanya mengalau-mengalaukan jasad mah malehoy. Ya, lihat waktu Kanjeng Nabi di Gua Hira, datanglah ayat yang pertama di surat Al-A'la, Iqra, bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Khalaq. Turun ayat pertama. Berarti apa? Kata Allah, engkau benahi SDM-nya, keilmuannya untuk kota Makkah. Nah, tapi jangan salah, Kanjeng Nabi pada waktu turunnya Jibril alaihissalam, beliau ketakutan yang luar biasa. Setelah Jibril datang sama Kanjeng Nabi, beliau kan langsung pulang ke rumah, badannya menggigil, rasa takut yang luar biasa. Itu Kanjeng Nabi. Yang menyampaikan siapa? Yang memberi kehangatan yaitu istrinya Siti Khadijah. Kata Siti Khadijah, wahai suamiku tercinta, wahai suamiku tersayang, engkau orang baik, engkau orang yang selalu menjalin silaturahmi, engkau orang yang selalu mendamaikan orang yang lagi berantem, engkau yang selalu membiasa kepedulian sosial terhadap sesama, engkau selalu peduli kepada siapapun yang timbul orang sakit. Demi Allah, kata Siti Khadijah, engkau orang baik, pasti yang datang makhluknya pun dari yang baik. Beda dengan si Ishak nih, yang datangnya pasti jin tomang, lain jin. Disesuaikan dengan dirinya, yang jin iblis bener. Tinggal Kanjeng Nabi orang baik, nggak mungkin datang makhluk pun dari yang tidak baik, pasti dengan makhluk yang baik. Tuh, yang membuat merasa nyaman Kanjeng Nabi oleh istri beliau Siti Khadijah. Akhirnya beliau selimuti, timbullah rasa aman dalam Kanjeng Nabi. Prosesnya begitu, nggak ujung-ujung langsung kayak tadi marhaban kayak begitu, enggak.
Ya Allah. Apalagi kalau kita lihat waktu kecil Kanjeng Nabi di dalam surat apa tuh? Wadduha wal laili idza, dari mulai pagi sampai malam pekat beliau melamun sendiri. Ya Allah. Gak ada teman, gak ada saudara yang nemenin beliau. Kalau saya ceritain mah sedih pokoknya lah. Ya, sedihnya luar biasa. Terus kata Allah, kamu tidak sendiri, ada aku, kata Allah. Itu kita kan kadang-kadang lihat dari yang enak-enaknya doang. Kanjeng Nabi seperti itu. Waktu perjuangan di Taif seperti apa? Diserang oleh kaum Taif. Nabi marah? Tidak. Nabi membalas? Tidak. Itulah akhlak beliau yang sekarang kita peringati. Bagaimana seperti beliau. Beliau dicuci, ya, dibelah dadanya oleh Jibril alaihissalam. Nah, proses kita melalui talqin dan menjalankan kalimat la ilaha illallah terus menerus. Itu Kanjeng Nabi Muhammad. Makanya masuk udkhulu fi silmi kafah. Masuklah kamu ke dalam Islam secara sempurna. Apa? Dalam hukum agama ada Islam, iman, dan ihsan. Pakai semua. Makanya dengan kita menjalankan mengikuti thariqah qadiriyah naqsyabandiyah pondok pesantren surga layak, berarti kita masuk dalam kategori kafah. Ya Islamnya, ya imannya, ya ihsannya, semua. Tidak separuh-separuh. Dan kalau dalam bersyariatnya, awas, yang tidak kafah jadinya begini. Dia melaksanakan sholat, tapi masih hobi berantem dengan tetangganya. Awas. Dia melaksanakan puasa, tapi kalau giliran disuruh bayar zakat, berantem dengan kantongnya sampai pada soek kantong. Padahal dia rajin puasa Senin Kemisnya, tapi giliran disuruh bayar zakat, berantem dengan kantong sendiri. Giliran datang bulan puasa, datang ke dokter, bikin surat, kena mah. Rajin setiap tahun dia pergi ke Mekah, tapi rajin pula dia masih memberikan pinjaman uang itu apa namanya? Retenir. Ya, rajin dia berangkat ke Mekah, tapi di rumahnya masih melaksanakan pekerjaan retenir. Berarti apa? Itu tidak kafah. Ya, tidak kafah itu masuk Islamnya. Nah, sebetulnya kalau kita stepnya sudah lain, sudah bukan seperti itu. Apa? Sudah melalui tahapan Islam, iman, dan ihsannya. Tapi emang lucu juga sih. Lucunya apa? 1 ihsan, 6 iman, 5 ihsan. Itu kan bilangan zikir kita setiap hari. Rukun agama 165. Ya, hitungan bilangan zikirnya 165. Jumlah nafsu hirupnya 165. Emang 165 semua. Ya, 165 itu hitungan. Makanya ada apa namanya pada waktu zikir khafi itu, karena hitungannya Allah itu 66 minimal paling sedikit. Pada waktu kita khafi
66. Alif 1, lam 30, lam 30, ha 5. Jadi jumlahnya 66. Itu jumlah vibrasinya sebetulnya. Jumlah vibrasi daripada kalimat-kalimat yang kita baca. Wa afana karim Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya ubaidallah kisna biiznillah wa ya syai'asa qalin wa abdunna fi khawaijana. Allahumma ya qadil hajat, Allahumma kafil muhimmat, Allahumma nafil bariyat, Allahumma rafil darajat, Allahumma ya syafil amwad, Allahumma ya mujib da'wat, Allahumma ya rahman rahimin. Allahumma lakal qulu bikal qulu bikal qulu ilaikal qulu wa tal qulu 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 bi rahmatika ya rahman rahim. Rabbana aftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana anzilna munzalan mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli ala nabiyil hashimi Muhammadin wa ala alihi wa sallim taslima. Allahumma salli. Hadanallahu iyyakum wa lafa minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.